warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai amanah. Apa sih itu amanah? Nah, pada pengertiannya, amanah yang berarti jujur atau dapat dipercaya. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, amanah berarti pesan atau perintah. Menurut Kamus Al-Munawwir, perkesian amanah itu adalah segala yang diperintahkan Allah kepada hambanya. Nah, kata amanah dikemukakan dalam Al-Quranul Karim semuanya bermakna menepati janji dan pertanggungjawaban. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah tersebut orang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya menjaga amanah itu penting dalam kehidupan. Dengan pernyataan ini, maka mulai saat ini kita harus berlatih untuk menjaga amanah supaya kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Dalam hadis Rasulullah, amanah sudah dijelaskan yang artinya Abdullah bin Umar ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat dan dipimpinnya. Seorang laki-laki menjadi pemimpin bagi keluarganya, ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap perihal keluarganya. Seorang istri menjadi pemimpin dan dimintai pertanggungjawaban perihal pengurus rumah dan anaknya. Dan seorang hamba menjadi pemimpin bagi harta tuanya, yang akan diminta pertanggungjawabannya. Ingat, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya dalam hidup kita adalah pemimpin dan memiliki sifat amanah, dan itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam, perilaku atau sifat amanah dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu amanah terhadap Allah. Amanah ini adalah berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran, memberikan pesan terhadap manusia yang beriman untuk dapat menjaga amanah baik kepadanya dan kepada Rasulullah SAW. Pesan tersebut dapat dilihat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anfal yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullahi wa rasulahu wattakhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya, dan juga janganlah kamu mengkhianati kepercayaan dan kepadamulah dan kamu mengetahui. Sebagai seorang muslim, kita pasti melaksanakan sholat, puasa, zakat, dan amal lainnya. Perilaku ini merupakan perilaku amanah kepadanya. Manusia diciptakan untuk menjalankan tugas dan mengabdi kepada Allah. Pengabdiannya menjadi ciri menjadi amanah. Kita sebagai manusia yang percaya akan kebaikannya tidak pantas untuk mengingkari amanah terhadap Allah. Yang kedua itu amanah terhadap sesama manusia. Nah, amanah ini meliputi hak-hak antara sesama manusia. Misalnya, ketika kita dititipkan pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak. Nah, itu adalah termasuk amanah terhadap sesama manusia. Ketiga itu amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini merupakan kegiatan dan tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri dengan menggunakan segenap kemampuan dengan menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri sendiri. Segala anggota badan yang menjadi amanah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala seperti mata, kaki, telinga, wadah tubuh lainnya. Setiap diri kita mempunyai tanggung jawab dan wajib bagi kita untuk menjaga amanah tersebut. Ketika kita melaksanakan perilaku amanah, apa sih hikmah yang kita dapatkan terhadap sikap amanah kita? Ya, adapun sikap yang kita dapatkan adalah yang pertama, dapat dipercaya oleh orang lain. Ketika kita melaksanakan amanah, kita akan dapat dipercaya oleh orang lain dan merupakan penghargaan sangat berharga dalam menjamin hubungan dan berinteraksi antar sesama manusia. Yang kedua itu mendapatkan simpati maupun kawan maupun lawan. Yang ketiga, hidup kita akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, dapat menjalankan tanggung jawab dengan baik. Adapun contoh kisah teladan yang dapat kita ambil hikmah mengenai sikap amanah itu dimiliki oleh Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW.
Dicontohkan Rasulullah SAW memiliki sifat terpuji tersebut. Amanah yang diberikan kepada Rasulullah dilaksanakan dengan baik sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh umat serta Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifatnya ini akhirnya membuat Rasulullah mendapat gelar Al-Amin atau orang yang dapat dipercaya. Tidak hanya terpercaya oleh kaum muslim aja, melainkan juga meliputi orang-orang kafir pada zamannya. Kini kisah Rasulullah SAW begitu amanah tergambar dalam suatu kejadian di mana beliau dipercaya sebagai orang yang mampu menjaga barang titipan ataupun harta berharga bagi siapapun yang dititipkannya kepada orang-orang. Orang kafir pun percaya kepada Rasulullah bahwasanya Rasulullah itu memiliki sifat amanah. Dengan sifat Rasulullah SAW sebagai sifat amanah, apakah mereka tidak takut hartanya mereka diambil oleh Nabi? Jawabannya tidak, karena mereka menyadari dan sadar meskipun mereka mengganggu Rasulullah, beliau tidak akan mengkhianati mereka. Inilah disebut dengan kemuliaan sejati yang dimana diakui oleh musuhnya. Sikap mulia amanah ini yang dimiliki Rasulullah ini sebagai contoh dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, sosok yang agung, sifat mulia, amanah, bisa kasih sayang dan melimpah dan tidak mengenai kebencian atau dendam. Hingga Nabi Muhammad SAW ketika memerintah kaum kafir, mereka semua takut dan mengira Nabi Muhammad akan membalas dendam, tapi tidak. Lihat apa yang dilakukan Rasulullah. Mereka dibebaskan, mereka tidak dipaksa untuk masuk dalam ajaran beliau. Mereka tidak dibalas atau justru semua diampuni oleh Nabi. Dari peristiwa tersebut dapat kita garis bawahi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang patut diteladani karena sifat-sifatnya yang terpuji dan menghadapi berbagai peristiwa yang menguji kesabarannya, bertanggung jawab atas apa yang diakui orang kepadanya, dan tidak membiarkan balas dendam atau kebencian terhadap orang yang memusuhinya. Semoga dari kisah Rasulullah ini dapat kita terapkan dengan sifat amanah kita dalam kehidupan sehari-hari.